Iya. Nah, kita ada beberapa kan ya mungkin udah biasa aja ya. Iya. Iya. Mungkin enaknya perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya itu Yuda Pamungkas. Saya selaku pemilik dari Pisang Pemul, usaha Pisang Pemul. Untuk latar belakang pendidikan saya sarjana ilmu politik, memang tidak ada usaha, ya terprosok lah saya. Jadi kalau dibilang tanya untuk latar belakangnya ya sebenarnya Pisang Pemul itu awalnya idenya untuk susah coba-coba. Sebenarnya ada tiga yang ini yang pertama, terus yang kedua itu di Condong Jatuh di Jalan Tasing sama di Jalan Parangtritis. Karyawan masing-masing ya tergantung 4 sampai 5 orang ya. Kalau ada 16-an pegawai. Karyawan 16 itu dan saya masih saya sih istilahnya kayak subsidi silang kali ya. Jadi 2019 akhir sebelum dari nama, logo sampai kemasan itu saya belum diubah. Itu aja sih untuk perubahannya. Namun untuk dari awal rasa bentuk itu olahannya tetap sama seperti itu. Kalau bulan puasa ya, kalau bulan puasa itu cenderungnya menurun karena untuk waktu makan kan pendek. Kalau normalnya bulan sebelum puasa itu ya kita 500 sampai 600 untuk di outlet ya. Iya. Kalau pisang sih kita pakai sepaling. Ya, karena untuk mengembangkan sendiri mungkin butuh lahan yang berbeda. Satu pisang kan satu pohon satu buah. Itu dari Tulungagung, Jawa Timur. Iya, 3 sampai 4 biji. Nah, kalau satu porsi itu ya 1 sampai 1,5 biji. Nah, tapi normalnya ukurannya satu porsi satu pisang. Kualitas juga selalu kita jaga, terutama itu. Kedua, kadang meskipun kualitas kita baik, namanya komplain itu tetap ada kesalahan dari karyawan. Dan itu tetap kita manajemen untuk komplain itu gimana. Misalnya yang paling sering itu salah orderan dalam artian karyawan saking raminya salah masukin ke sana. Itu biasanya langsung ketika kita komplain langsung saat itu juga kita ganti, kita antar ke rumah. Selain kualitas ya pelayanan gitu makanya. Apalagi zaman sekarang orang gampang banget ya untuk menjatuhkan usaha orang, menyebarkan di sosmed atau nge-rating buruk gitu. Itu terjadi karena apa ya? Nggak bisa manajemen tadi komplain itu. Jadi kalau kita selalu itu bahkan tiap hari masih sering ada. Tapi mau nggak mau kita harus ganti. Kemudian pemasarannya Pisang Pemul itu yang paling efektif ya zaman sekarang ya melalui sosial media. Pertama ya endorse. Bisnis itu utamanya ya jangan malu ya. Apalagi saya dulu awalnya di lingkungan orang tua kan ya, gimana anaknya kuliah tinggi kok. Nah, kalau kita memang konsisten bisa membuktikan, dan saya goalsnya bukan jadi tukang pisang goreng, bukan jadi pengusaha, yaitu yang kita bisa terus. Ya, awalnya memang mau nggak mau semua itu harus pegang sendiri, dorong sendiri, dorong produk sendiri. Tapi ya itu yang bagian dari proses. Asalkan tadi kita bisa menjaga kualitas, tetap kayak misalnya produk kita harus riset yang terbaik. Kita coba yang hasilnya rasa yang terbaik. Otomatis itu nanti itu nggak ada namanya hasil itu menjadi usaha. Gitu lah. Ya itu tadi jangan gengsi ya. Riset produk itu penting, apalagi sekarang makanan itu trennya berubah-ubah. Cukup sudah ya. Ya nanti kalau ada yang kurang di WA aja nggak apa-apa, ada yang lewat. Terima kasih Mas sudah berbagi ilmu pada kita. Ya, sama-sama. Meluangkan waktu. Iya.
aja ya. Kakak sih ya. Bentar ya Mas. Lanjutin aja, ngomong aja dikit kita. Ngomong dikit aja. Biar kita tuh ada omongan di mulutnya ini loh. Untuk ini ya memantik. Iya. Oke, lanjut. Terus apa yang membedakan pistol keju dua-dua ini dengan yang lain? Yang membedakan sih menurut saya nggak terlalu membedakan. Jadi mungkin yang lain mungkin pistok itu kadang ada dua macam, yaitu bisa aroma yang ya. Jadi misalnya nah, toppingnya kan di dalam terus kalau yang punya saya kan bisa digoreng crispy terus toppingnya di luar. Oh, kalau untuk perharinya biasanya tuh habis berapa porsi ya Mas? Per hari bisa terjual sekitar 20 sampai 30 rata-rata, tapi pernah paling tinggi bisa 40 sampai 50. Aroma yang Halo guys, kita sekarang ada di mana? Piscok Lumer Lesado. Tungguin ya videonya. Ya Mbak, sebelumnya terima kasih udah ngasih kesempatan kita buat wawancara. memenuhi tugas, buat wawancara. Iya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vita. Nama aku Elsa, bisa Ya. dipanggil Caca juga. Kami Kita dari Universitas Sarjana Sarjana Taman Siswa. Nama saya Ika, saya pemilik usaha Piscok Lumer Lesado yang berada di Jalan Wonosari, kilometer 8, tepatnya di Pasar Batorono, sisi barat. Nah, asli saya Gunung Kidul, pelayan tepatnya. Kalau di sini saya tinggal di Tiorolor, Batu Retno, Bangkapan, Bantul. Guys, kita sekarang ada di mana? Piscok Lumer Lesado. Tungguin ya videonya. Ya Mbak, sebelumnya terima kasih udah ngasih kesempatan Kesempatan buat kita kita buat memenuhi wawancara. tugas, buat wawancara. Iya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vita. Nama aku Elsa, bisa Ya. dipanggil Caca juga. Kami Kita dari Universitas Sarjana Sarjana Taman Siswa. Nama saya Ika, saya pemilik usaha Piscok Lumer Lesado yang berada di Jalan Wonosari, kilometer 8, tepatnya di Pasar Batorono, sisi barat. Nah, asli
saya Gunung Kidul, Pelayan tepatnya. Kalau di sini saya tinggal di Tiorolor, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Ini kebetulan prematur 8 bulan, tinggalin anak. Awalnya seperti itu sih. Terus searching apa sih yang usaha yang sekiranya seperti itu. Terus suami nyaranin usaha online. Tapi kalau online kan kita juga nggak ketemu sama banyak orang nih, sama aja. Kita dapat uang tapi tidak ada interaksi dengan orang lain yang jelas. Ya udahlah. Terus cari-cari akhirnya terjetuslah Piscok Lumer ini. Online. Tapi kalau online kan kita juga nggak ketemu sama banyak orang nih, sama aja. Kita dapat uang tapi tidak ada interaksi dengan orang lain yang jelas. Ya udahlah. Terus cari-cari akhirnya terjetuslah Piscok Lumer ini. Jelas kualitasnya dari awal saya buka sampai sekarang itu pun sama. Apa tak kurangi aja nih kuantitasnya, maksudnya di kokanya aku kurangin, misalnya aku kecilin, tapi nanti akan berpengaruh di kualitas yang saya jual. Nah, terus akhirnya berpikir panjang, terpaksalah saya menaikkan harga. Jadi akhirnya bahan pokoknya naik, daripada saya ngurangin kualitas, ya sudahlah akhirnya naikin. Terus kalau pisang itu kadang ada yang ngirim ke rumah, ada yang kebetulan depan rumah itu kan ada kebun pisang kepok. Kalau ada yang matang itu masih diantar ke saya kayak gitu. Tapi kalau terkadang juga saya beli sendiri sih. Yang jelas yang paling utama kualitas Kak, sama pelayanan. Ya. Itu paling utama sih. Terus tadi kita datang kan ramai banget ya Mbak. Terus ini kira-kira sehari itu laku berapa? Kita jualnya ada yang bijian juga, jadi bukan per paket. Itu rata-rata sehari itu sekitar 130-150 pisangnya. Oh ya. Kalau yang agak kecil itu 3, kalau yang besar itu ya 1, 2, 1,5 tergantung pisangnya sih. Oh, untuk pisang ya, berarti tergantung ukuran pisang ya. Tergantung ukuran pisang kan beda-beda ya. Iya, Ada yang gede banget, ada Iya, yang kecil. Inovasi dirasa. Ini UMKM Mbaknya ini mungkin bisa bisa disebarluaskan melalui media sosial. Soalnya medsos saat ini tuh berpengaruh banget Mbak. Yang lihat cuma lihat modal medsos kan, yang saya tuh lihat yang saingan saya yang sama-sama loh ya. Iya. Itu cuma lewat medsosnya. Jadi aku nggak pernah terjun untuk beli produk mereka, nggak pernah. Saya membandingkan produk saya dengan produk yang lain, saya belum pernah sama sekali. Tapi cuma di medsos itu. aja ya. Berarti ngeliat dari review-review orang ya Mbak ya. Betul. Semoga lancar selalu ya Mbak jalannya. Semoga makin besar, Rame, Buka cabang. Iya sih Mbak. Rencananya nunggu modal. Tapi ada rencana Mbak Ada buka rencana buka cabang. Dari awal memang punya rencana, cuma Kita mau